hat Ungeheures geschaffen. Nicht unsere Wirtschaft, sondern ausschließlich das politische Soldatentum dieser Partei. Sejarah adalah serangkaian kejadian yang tak terduga, di mana satu keputusan kecil dapat membentuk dunia seperti yang kita kenal sekarang. Tetapi, bagaimana jika satu titik dalam sejarah berubah? Bagaimana jika sesuatu yang tampaknya sepele justru mencegah tragedi terbesar abad ke-20? Bayangkan sejenak, bagaimana jika Adolf Hitler diterima di Akademi Seni Rupa Wina? Apakah dunia akan lebih damai? Apakah Holocaust tidak akan pernah terjadi? Apakah Perang Dunia Kedua bisa dihindari? Kita akan melakukan perjalanan ke masa lalu, mengubah suatu keputusan kecil, dan melihat dampaknya terhadap sejarah dunia. Untuk memahami bagaimana sejarah bisa berubah, untuk pertama-tama kita harus kembali ke kenyataan, ke titik awal dari segalanya. Pada tahun 1907, seorang pemuda berusia 18 tahun dengan penuh ambisi dan impian berjalan menuju Akademi Seni Rupa Wina. Dia membawa sejumlah lukisan terbaiknya, berharap bisa diterima di sekolah impiannya. Pemuda itu bernama Adolf Hitler. Pada saat itu, Hitler adalah seorang anak yatim piatu. Ayahnya yang bernama Alois Hitler, seorang pegawai bea cukai, meninggal saat ia masih kecil, dan ibunya yang bernama Clara Hitler yang sangat mencintainya meninggal akibat kanker pada tahun yang sama saat ia mencoba masuk Akademi Seni. Tanpa keluarga, tanpa arah, Hitler bertaruh segalanya pada satu hal, yaitu seni. Akan tetapi, dunia punya rencana lain untuknya. Dewan Akademik memeriksa karyanya. Saat itu mereka menilai tekniknya cukup bagus dalam menggambar bangunan dan lanskap, tetapi buruk dalam menggambar manusia, dan Hitler pun gagal dalam ujian masuk. Dan pada tahun berikutnya, dengan tekad baru, dia mencoba lagi. Kali ini, bahkan dia lebih percaya diri. Namun, hasilnya tetap sama. Sekali lagi, dia ditolak. Penolakan inilah yang menghancurkannya. Dia kehilangan harapan, kehabisan uang, dan mulai hidup di penginapan murah. Tanpa pendidikan formal, dia menjadi seorang pengangguran. Menjual lukisan kecil hanya untuk sekedar bertahan hidup. Hingga dia kecewa dengan seni, ia mulai mencari pelarian lain. Disinilah sejarah mulai berubah. Dalam masa-masa kelamnya di Wina, Hitler terpapar pada ideologi nasionalisme ekstrim dan antisemitisme yang berakar di Austria pada saat itu. Dia mulai membaca teori-teori yang menyalahkan kaum Yahudi atas kemunduran ekonomi yang dialami negaranya. Dia mulai menyerap ide-ide fasis dan secara perlahan meninggalkan dunia seni. Pada tahun 1914, ketika Perang Dunia I meletus, Hitler bergabung dengan Angkatan Darat Jerman. Perang semakin mengubahnya. Dia tidak lagi hanya seorang seniman gagal, dia sekarang seorang tentara yang fanatik. Dan dari sinilah jalan menuju kekuasaannya dimulai. Pada tahun 1920, dia bergabung dengan Partai Buruh Jerman yang kemudian menjadi Partai Nazi. Dia naik menjadi pemimpin, menciptakan ideologi kebencian yang akan mengguncang dunia, dan pada akhirnya dia menjadi diktator Jerman. Dari seorang pelukis yang gagal, dia berubah menjadi pemimpin perang yang membawa kehancuran bagi jutaan orang. Tetapi, mari kita bayangkan, bagaimana jika sejarah berbeda? Sekarang kita ke skenario alternatif. Mari kita mundur kembali ke tahun 1907 dan ubah satu momen kecil dalam sejarah. Bayangkan jika salah satu profesor di Akademi Seni Rupa Wina melihat suatu dalam karya Hitler. Bayangkan jika profesor berkata, gaya melukis anak ini unik, mungkin kita harus memberinya kesempatan. Dan Hitler pun diterima di akademi. Ia mulai belajar menggambar lebih baik, mengasah tekniknya, dan mulai memahami seni secara lebih mendalam. Dalam skenario ini, hidupnya berubah secara drastis. Lalu, apa yang akan terjadi? Yang pertama, Hitler menjadi seniman, bukan diktator. Dalam realitas ini, Hitler tidak akan pernah memasuki dunia politik. Ia akan belajar seni selama beberapa tahun, bertemu dengan seniman lain, dan mulai membangun karir sebagai pelukis. Ia mungkin akan tinggal di Wina atau di kota lain yang menjadi pusat seni saat itu. Kemungkinan besar, ia akan melukis landscape dan bangunan, karena inilah keahliannya. Dengan kata lain, ia akan sibuk dengan kanvas dan kuas, bukan senjata dan propaganda. Yang kedua, tidak ada Partai Nazi, tidak ada Holocaust. Karena Hitler tidak pernah masuk politik, Partai Nazi mungkin tidak akan pernah menjadi kuat. Jerman mungkin tetap menjadi republik demokratis setelah Perang Dunia ke-1. Tidak ada Holocaust, tidak ada genosida terhadap jutaan orang Yahudi dan minoritas lainnya. Eropa tidak akan mengalami Perang Dunia Kedua seperti yang kita kenal. Yang ketiga, apakah dunia akan lebih damai? Ini bagian yang menarik. Apakah dunia akan benar-benar lebih baik tanpa Hitler? Jadi, meskipun kita membayangkan dunia tanpa Hitler sebagai tempat yang lebih damai, dunia juga bisa saja berkembang dengan cara lain yang lebih kompleks. Bagaimana nasib Hitler di dunia alternatif ini? Mungkinkah dia sukses sebagai pelukis? Atau mungkinkah ia tetap menjadi orang yang marah dan frustasi, tetapi dengan cara lain? Sejarah selalu punya cara untuk menemukan jalannya sendiri. Dampaknya untuk
jangka panjang. Sekarang kita telah membayangkan bahwa Hitler menjadi seniman, bukan diktator. Kita sudah melihat bagaimana partai Nazi mungkin tidak pernah berkuasa, bagaimana Holocaust bisa dihindari, dan bagaimana Perang Dunia Kedua mungkin tidak pernah terjadi. Tetapi sejarah bukan sekedar daftar peristiwa, sejarah adalah efek domino. Jika satu hal berubah, dampaknya akan bisa meluas ke seluruh dunia. Jadi, mari kita pikirkan bagaimana dunia akan berkembang dalam skenario ini. Tanpa Perang Dunia Kedua, apakah dunia akan lebih damai? Kita sering berpikir bahwa dunia tanpa Hitler berarti dunia yang lebih baik. Tetapi, tanpa Perang Dunia Kedua, ada beberapa konsekuensi besar. Amerika Serikat mungkin tidak pernah menjadi superpower. Perang Dunia Kedua adalah alasan utama Amerika Serikat menjadi kekuatan global. Tanpa perang, mungkin Amerika Serikat tidak akan berkembang secepat itu dalam bidang militer, ekonomi, dan teknologi. Uni Soviet mungkin mendominasi Eropa lebih cepat. Tanpa Nazi sebagai musuh, Uni Soviet mungkin akan menyebarkan komunisme lebih luas di Eropa. Bisa saja negara-negara seperti Prancis, Italia, atau Jerman sendiri menjadi komunis tanpa adanya Perang Dunia Kedua. Dan Jepang mungkin tetap menguasai Asia. Jepang adalah salah satu negara yang agresif pada era 1930-an. Tanpa Amerika Serikat yang masuk, mungkin Jepang akan tetap menguasai Tiongkok dan Asia Tenggara lebih lama. Jadi, apakah dunia akan lebih damai? Atau justru akan ada konflik besar lain yang menggantikan Perang Dunia Kedua? Teknologi bisa berkembang dengan cara yang berbeda. Perang, meskipun tragis, seringkali menjadi pendorong inovasi besar. Jika tidak ada Perang Dunia Kedua, mungkin kita tidak akan memiliki beberapa teknologi yang kita anggap biasa hari ini. Tidak ada perlombaan senjata nuklir. Bom atom dikembangkan sebagai akibat langsung dari perang. Tanpa perang, mungkin pengembangan senjata nuklir akan tertunda beberapa dekade. Teknologi ruang angkasa mungkin lebih lambat. Perang dingin yang dipicu oleh Perang Dunia Kedua adalah alasan utama di balik perlombaan keluar angkasa. Mungkin manusia tidak akan mendarat di bulan pada tahun 1969 jika perang tidak pernah terjadi. Dunia bisa lebih lambat dalam kemajuan industri. Banyak teknologi modern berasal dari inovasi masa perang, termasuk radar komputer hingga mesin jet. Jadi, meskipun perang membawa kehancuran, ironisnya perang juga mempercepat kemajuan teknologi. Tanpa Perang Dunia Kedua, dunia mungkin akan berkembang dengan lebih cepat. Apa yang terjadi pada Hitler dalam dunia ini? Dalam realitas ini, Hitler mungkin tidak akan dikenal dunia sebagai diktator, tapi sebagai seorang pelukis biasa. Mungkin ia akan tinggal di Paris, memamerkan lukisannya di galeri kecil. Mungkin ia akan dikenal sebagai seniman realis, tetapi tidak pernah menjadi maestro terkenal. Atau mungkin ia akan tetap gagal di dunia seni, hidup sebagai orang biasa yang tidak pernah masuk ke dalam sejarah. Tetapi ada satu pertanyaan yang masih menggantung. Apakah Hitler tetap akan menjadi orang yang marah dan frustasi? Sebab seni bukanlah satu-satunya hal yang membuat Hitler menjadi seperti yang kita kenal. Ia adalah pribadi yang penuh kemarahan, penuh kebencian terhadap orang-orang tertentu. Jika ia tidak menyalurkan amarahnya ke politik, mungkin ia akan menyalurkannya ke tempat lain. Ada teori bahwa seorang seperti Hitler dengan karakter seperti itu akan tetap mencari jalan lain untuk memperoleh kekuasaan atau pengaruh. Dalam dunia tanpa Hitler sebagai diktator, mungkin ada sosok lain yang akan mengambil perannya. Jadi, apakah dunia benar-benar akan lebih baik dengan Hitler sebagai seniman? Ataukah ia tetap akan menemukan cara untuk menciptakan kehancuran hanya dengan metode yang berbeda? Sejarah adalah hal yang kompleks. Kita sering berpikir bahwa suatu perubahan kecil dapat membuat dunia lebih baik. Tetapi, dalam kenyataannya, sejarah selalu memiliki jalannya sendiri. Mungkin tanpa Hitler, dunia akan lebih damai. Atau mungkin akan ada sosok lain yang menggantikannya, dan sejarah akan tetap penuh dengan tragedi. Apa pendapat kalian? Apakah dunia akan lebih baik jika Hitler menjadi pelukis? Ataukah sejarah akan tetap menemukan caranya sendiri? Suatu perubahan kecil dapat membuat dunia lebih baik. Tetapi, dalam kenyataannya, sejarah selalu memiliki jalannya sendiri. Mungkin tanpa Hitler, dunia akan lebih damai. Atau mungkin akan ada sosok lain yang menggantikannya, dan sejarah akan tetap penuh dengan tragedi. Apa pendapat kalian? Apakah dunia akan lebih baik jika Hitler menjadi pelukis? Ataukah sejarah akan tetap menemukan caranya sendiri? Sejarah bukan tentang menghapus masa lalu, tapi tentang belajar darinya. Kita bisa bertanya, bagaimana jika? Tetapi yang lebih penting adalah apa yang bisa kita lakukan hari ini agar masa depan tak mengulang kesalahan yang sama.